Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PJJ Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin di mana saja berada. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik analisis data. Ada 3 hal yang kita bahas dalam teknik analisis data ini. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengolahan data, dan yang ketiga adalah bagaimana menganalisis data tersebut untuk akhirnya kita mengambil kesimpulan. Pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data tersebut. Sumber data. Berdasarkan sumbernya ada 2 jenis data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer itu disebut juga dengan data asli, yaitu berasal dari subjek langsung. Misalkan dari hasil wawancara atau misalkan dari observasi langsung. Sedangkan data sekunder itu bisa berasal dari dokumen, ya, seperti RPP, kemudian program tahunan, atau promes, ya, atau dari rekan sejawatnya. Adapun teknik pengumpulan data itu terdiri dari 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik tes, misalkan dari tes tertulis, ya, tes lisan maupun tes perbuatan. Yang berikutnya adalah non-tes, yaitu bisa berasal dari wawancara, pengamatan, checklist, dan lain-lain. Sedangkan alat pengumpulan data itu disesuaikan dengan teknik yang dipakai. Misalkan teknik tes, maka alatnya adalah butir soal. Kemudian misalkan teknik wawancara, maka alat yang dipakai adalah pedoman dan lembar wawancara. Jadi misalkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan belajar siswa, ya, maka data yang diambil tentunya berupa angka, ya, yang berasal dari hasil tes siswa. Berikutnya adalah validasi data. Agar alat pengumpulan data dan data yang diperoleh valid, maka perlu divalidasi. Cara memvalidasi disesuaikan dengan alat maupun data yang diperlukan. Misalkan tes tertulis, ya, harus divalidasi dengan pembuatan kisi-kisi soalnya, ya. Kemudian misalkan wawancara, maka ini bisa divalidasi dengan triangulasi, ya. Triangulasi ini sama dengan cross check. Artinya kita konfirmasi terhadap sumber lain selain subjek tadi. Ya, bisa juga dengan menggunakan beberapa metode. Misalkan kita ingin meyakinkan data kita valid atau tidak, maka kita bisa cross check kepada guru lain. Misalkan pada pembelajaran kita, siswa memiliki minat yang rendah. Maka kita bisa mengkonfirmasinya, cross-check kepada guru lain, apakah terhadap guru lain minatnya juga rendah. Ya, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa data kita itu valid atau tidak. Begitu juga dengan triangulasi metode. Misalkan dengan metode tertentu, kita memperoleh nilai yang tidak memuaskan. Maka kita gunakan metode lain, apakah juga nilai siswa tersebut juga sama dengan yang kita peroleh dengan metode yang pertama. Itulah yang disebut dengan triangulasi. Berikutnya adalah penyajian data. Misalkan data berupa angka, maka apabila data berupa angka akan lebih jelas dan lebih bermakna apabila data tersebut disajikan dalam bentuk tabel.
bentuk diagram maupun grafik. Sebagai contoh, ini data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalkan ini hasil tes rata-rata ya pada siklus pertama 63, siklus kedua 66, siklus ketiga 74. Ya, ini misalkan contoh pada data yang kita peroleh untuk penelitian tindakan kelas. Berikut adalah contoh data yang disajikan berupa diagram batang. Jadi tadi rata-rata hasil tes pada siklus pertama, misalkan di sini tadi di sini boleh kita cantumkan angkanya. Misalkan tadi 63, di sini 66, di sini tadi 74 ya. Nah, ini kalau ditampilkan berupa grafik garis ya. Sini tadi angkanya 63, di sini 66, di sini 74, dan kalau dilanjutkan dengan siklus lain, di sini misalkan 84 ya. Ini juga 84. Ya, ini contoh lain juga data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, berikut contoh data yang sudah terisi ya. Misalkan komponen yang diamati adalah bertanya pada guru. Maka jumlah siswa yang bertanya pada guru ada 14 orang. Kemudian menjawab pertanyaan guru 13 orang. Memberikan pendapat 13 orang. Aktif dalam diskusi 26 orang. Dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian di sebelah sininya presentasinya ya. Presentasinya. Nah, ini pada siklus pertama. Begitu juga dengan siklus-siklus berikutnya ya, siklus kedua dan siklus ketiga. Nah, ini juga tabel yang sudah kita kategorikan ke dalam interval ya. Misalkan yang memiliki nilai kurang dari 60, yang memiliki nilai dari 60 sampai 74, kemudian yang memiliki nilai 75 ke atas ya. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh lain kalau kita menggunakan diagram batang. Ini juga. Berikutnya adalah analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk menyeleksi, menyederhanakan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sehingga mudah untuk ditafsirkan. Secara umum, untuk karya tulis ilmiah guru ada dua macam cara menganalisis data, yaitu analisis data secara deskriptif dan analisis data secara statistik yang sederhana. Analisis deskriptif adalah cara mengorganisasikan data dan menyimpulkan informasi secara numerik, ya, secara numerik dengan cara menelaah variabel penelitian satu persatu. Biasanya dengan menggunakan tabel, grafik, maupun diagram. Sedangkan analisis statistik itu adalah cara menarik suatu kesimpulan atau mengetahui suatu keadaan yang terjadi pada suatu populasi. Pengambilan kesimpulan itu dengan melakukan pengujian hipotesis. Untuk analisis deskriptif, umumnya penyajiannya berupa frekuensi dan presentasi. Bisa juga berupa tabulasi silang, grafik, atau chart. Untuk frekuensi dan presentasi, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah memahaminya. Sedangkan untuk tabulasi silang, saya contohkan sebagai berikut. Untuk memahami tabulasi silang, saya tampilkan dulu tabulasi satu arah. Yang dimaksud dengan tabulasi satu arah adalah dapat kita lihat seperti berikut. Misalkan ini ada aktivitas siswa, kemudian ada kolom frekuensi. Ya. Jika kita tambahkan lagi kolom di sini, misalkan di sini kolom skor rata-rata, kita isi di sini, ya, maka ini termasuk
satu arah karena arahnya ke kanan, arahnya ke kolom, ya. Sebenarnya bisa juga arahnya ke arah baris ke bawah sini ya. Tetapi untuk contoh ini arahnya ke arah kolom, ya, maka ini satu arah saja ke arah kolom. Sedangkan tabulasi silang memiliki dua arah, yaitu ke arah kolom dan juga ke arah baris. Tadi pada saat tabulasi satu arah, frekuensi itu nilainya untuk bertanya kepada guru misalkan tadi 6, maka jika kita uraikan lagi menjadi berapa orang siswa yang laki-laki dan berapa orang siswa yang perempuan, bisa kita buatkan tabulasi silang seperti ini. Jadi ada ke arah baris dengan menambahkan baris laki-laki dan baris perempuan. Nah, tadi ada 6, 2 orang untuk laki-laki dan 4 orang untuk perempuan. Begitu juga untuk baris dan kolom-kolom berikutnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabulasi silang. Jadi memiliki dua arah, ya, ke arah kolom maupun ke arah baris. Sedangkan tabulasi satu arah tadi hanya ke arah kolom saja atau ke arah baris saja. Kita lanjutkan ke analisis statistik. Untuk analisis statistik, khususnya untuk karya tulis guru, itu hanya menggunakan analisis statistik yang sederhana. Umumnya menggunakan frekuensi, presentasi, dan min ini saja. Kadang-kadang juga bisa sampai modus. Maksimal hanya sampai menggunakan standar deviasi, ya. Karena kalau menggunakan statistik seperti tesis, skripsi, dan disertasi dicurigai sebagai karya tulis yang tidak asli. Kemudian berikutnya adalah analisis data khususnya untuk PTK, ya. Analisis data untuk PTK itu sesuai dengan karakteristik PTK. PTK itu cenderung kualitatif, ya. Jadi cara pengambilan datanya sedikit berbeda, ya. Banyak menggunakan kata-kata. Jika ada angka, maka perhitungannya sederhana saja. Dan seperti kita ketahui, pada analisis penelitian kualitatif, itu tidak ada konsensus mengenai bagaimana cara analisis datanya. Ya. Kemudian, teknik analisis data sesuaikan dengan datanya. Bila datanya berbentuk bilangan kuantitatif, dianalisis dengan deskripsi komparatif, ya, yaitu membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal, kondisi siklus 1 dan siklus 2. Ya, ini untuk analisis data pada PTK. Jadi membandingkan secara komparatif antara siklus 1 ke siklus yang lainnya. Bila datanya berbentuk kategori atau kualitatif, dianalisis dengan analisis kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan refleksi dari kondisi awal, kemudian siklus 1 dan siklus-siklus berikutnya. Jadi kita hanya, ya, menguraikan hasil wawancara secara dengan menggunakan refleksi dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus-siklus berikutnya. Jadi intinya menggunakan analisis refleksi, ya. Sedangkan pembahasan hasil penelitian untuk PTK itu dilakukan terhadap keseluruhan siklus, ya, yaitu misalnya dengan memaparkan tabel hasil antar siklus. Jadi memaparkan tabel hasil antar siklus dan memaparkan berbagai keuntungan serta keutamaan temuan, ya. Jadi apa kelebihannya dan apa kekurangannya, ya. Temuan penelitian hendaknya didiskusikan dengan merujuk pada kajian teori dan temuan penelitian sebelumnya. Sebagai langkah terakhir adalah penafsiran hasil dari analisis. Jadi setelah selesai dianalisis, maka harus ditafsirkan untuk nanti kita menarik kesimpulan penelitian. Dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis
dengan hasil analisis yang didapat. Jadi nanti akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan menerima atau menolak hipotesis. Ya, jadi penafsirannya nanti sebagai untuk pengambilan kesimpulan apakah nanti menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penafsiran ini, peneliti juga perlu memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian. Jadi ini nanti misalkan di dalam penelitian tindakan kelas itu refleksi sangat diperlukan di sini ya. Jadi refleksi untuk memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nah, demikianlah sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan contoh yang sederhana bagaimana cara menganalisisnya. Sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya pada karya tulis kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.